Xiao Xiao, aku kira kamu tidak akan pernah kembali. Masa sih, Xiaoran? Aku sangat mencintai kalian. Aku tidak akan pergi lagi. Kalau dia kembali, pasti karena sudah terjepit dan ingin menghabiskan sisa nilai keluarga Lin. Su Qiao tidak boleh lagi menjenjakan kaki di rumah ini. Ini pasti Nona Ye, ya? Terima kasih atas rumah ini, rawat Xiaoran dan King King. Sekarang aku sudah kembali, kamu boleh pergi. Berdiri. Dia tidak boleh masuk ke keluarga Lin. Kalau tidak, keluarga Lin pasti akan celaka. Ye Xiwan, omong apa kamu? Kakak Sukiao adalah ibu kandung King King. Wajar saja dia kembali, mana mungkin dia berniat jahat pada Lingga. Nona ya, kalau kamu masih tidak rela melepas Xiaoran, aku tidak akan mengusirmu. Hanya saja, tidak perlu sampai mengutuk aku dan keluargaku. Lin Xiaoran. Tidakkah kamu berpikir, dulu dia pergi begitu membabi buta? Mengapa tiba-tiba dia kembali sekarang? Lin Ji, asisten rumah tanggamu ini bawel sekali ya. Baru kali ini aku lihat. Kalau tidak tahu, dikira kamu mencintainya. Mengapa kembali? Tentu saja karena mencintaiku. Ya Sivan, kamu harus paham, aku menyimpanmu karena kamu sudah merawat rumah ini dengan baik. Bukan karena aku mencintaimu. Xiaoran. Dia benar-benar tidak boleh masuk. Sudah lama menempati sarang burung tekukur, sampai lupa diri, mengira dirinya burung phoenix. Xiao Xiao sangat mencintai, mana mungkin dia berniat jahat. Rumah ini bukan tempatmu untuk ikut campur. Xiaoran. Ayah. Xiaoran, Barusan, kamu menjadikanku tameng? Lingga, tiba-tiba aku ingat, kita masih ada urusan. Aku duluan ya. Aku juga. Sabar. Maaf ya Xiaoran, tadi aku agak kegak. Kamu gak apa-apa? Aku baik-baik aja. Xiaoran. Dia emang gak boleh masuk. Udah. Kiao juga gak sengaja. Dia baru aja balik. Kamu juga gak perlu fokusin semua perhatian ke aku dan King. Cari kerja aja. Atau cari pacar yang setara. Lakuin hal lain deh. Gak usah repot-repot, Bos Lin. Aku udah nemu. 3 hari lagi, aku pasti pergi. Apa katamu? Alonji. Aku bilang. Aku akan cari. Pergi? Mau pergi kemana? Nyari kerja? Dia bisa apa? Nyari cowok? Hatinya cuma ada aku. Udahlah, lagian aku juga cuma ngomong ke Kiao. Serserah kamu.
Humph. Lin Xiaoran. Aku pergi atau tinggal, bukan urusanmu. Tapi hidup matinya keluarga Lin, cuma ada 3 hari. Aku yang tentuin. Bos Chi datang. Ci, udah mau kelas masih di sini? Sakit sama kakak Kiles? Susah, dia pilih-pilih. Susah dapetinnya. Pilih-pilih? Justru bagus. Adik kelas emang lebih nekat. Kakak, aku nunggu hari ini lama banget. Antarin obat ke kakak kelas, terus pergi. Sayap. Tadi ada orang di situ? Atau aku yang ngira-ngira? Siapa yang ngasih obat? Selamat, offer CEO Cima Capital. Udah dikirim. Tak disangka Xiaoran. Setiap hari mengganti bunga Babies Bread yang baru. Ini bunga yang dulu paling aku sukai. Setiap hari ganti 1 buket Babies Bread, taruh di sana saja. Kamu juga suka Babies Bread ya? Bukan aku. Untunglah selama 5 tahun ini tidak pernah salah paham. Lin Xiaoran cinta siapa? Di hati memikirkan siapa? Aku mengerti. Babies Bread ini, jangan-jangan semuanya kamu yang siapkan. Sungguh merepotkanmu. Mana bisa dibandingkan dengan Nona Su yang bermuka 2? Kamu. Aduh. Gak apa-apa. Ada APA? Xiaoran, rambutku. Aya, tadi aku hampir kena hairdryer yang panas. ITU Tantia. Yesiwan, kamu boleh marah padaku. Pernahkah kamu berpikir, kalau tadi King sampai terbakar? Bagaimana nanti? Xiaoran, kamu juga jangan salahkan Nona Ye. Marah padaku, dulu meninggalkan kalian begitu saja. Ini salahku. Kamu yang membuat kiao-kiao seperti ini. Lin Xiaoran, kamu buta ya? Yang terbakar itu aku berusaha melin. Xiaoran, sebenarnya aku juga gak apa-apa. Sudahlah, lagi pula aku juga gak sampai terbakar. Cuma rambutnya yang kena. Mama Wang. Amble gunting. Tuan, Anda mau? Yes, I want. Karena kamu sudah membuat rambut kiao-kiao. Jadi seperti ini, maka rambutmu yang akan menggantikan. Lin Xiaoran, kamu buta ya? Apa-apaan kamu lepaskan aku? Lepaskan aku. Kiao-kiao, kamu yang potong. Jangan. Tidak boleh. Lepaskan aku. Jangan. Yes, I want. Kamu ingat, selama kiao-kiao ada, berapapun yang kamu lakukan,
Aku tidak akan tersentuh, aku kasih kamu 2 kesempatan lagi. Jangan terus melewati batas, bikin kesal. Baik, Lin Xiaoran, kamu juga hanya punya 2 hari lagi. Ayah, Tante Ye sepertinya marah. Tante Ye, ayah menyuruhku memberikan ini padamu. Dia yang menyuruhmu mengambilnya. Iya, Tante Ye, ayah bilang ini efeknya bagus. Jangan lupa dioles. Memukul lalu memberi permen. Tidak, ini bahkan bukan permen, hanya permintaan maaf yang murahan. Hanya ingin membunuh semua keberpihakan dan luka. Agar hati nuraninya tenang, syukurlah, masih ada 2 hari lagi, Lin Xiaoran. Kita tidak akan ada hubungan lagi. Cepat buka pintu, Lin Xiaoran. Lin Xiaoran, cepat keluar dan temui aku. Di mana Lin Xiaoran? Anda adalah bos Wang dari grup Shenxi? Anda istri Lin Xiaoran, kan? Suruh dia cepat keluar dan temui aku di kontrak ini. Penawaran perencanaannya salah semua, telepon juga tidak diangkat. Dia mau apa? Mau menjerumuskanku? Penawaran perencanaan, itu, dia sedang tidak ada sekarang. Bagaimana kalau Anda tunjukkan padaku? Kamu seorang wanita, bisa mengerti kalau diberikan padamu? Bos Wang, aku lulusan Magister Keuangan Universitas Jing. Aku bisa memberimu penawaran yang akurat dalam 10 menit. Kalau tidak percaya, Anda bisa lihat dulu. Baiklah. Duduk. Selama ini di keluarga Lin, bersembunyi dan mengumpulkan kekuatan. Diam-diam membantu Lin Xiaoran. Menangani banyak proyek, pengalaman hanya bertambah. Juga sebagai persiapan untuk masuk kerja besok. Bos Wang, Anda lihat. Cepat sekali. Bagus, penawaran ini dibuat sangat sempurna. Lin Xiaoran punya seorang pendamping yang luar biasa, sungguh keberuntungannya. Kebaikan keluarga Lin, akhirnya ada akhir yang baik. Bagus sekali, nanti aku akan menyuruh Lin Xiaoran memberikan proyek ini pada istrinya, baru aku bisa tenang. Kamu tadi, kenapa keluar dari ruang kerja Xiaoran? Bukan urusanmu. Yesiwan, jangan pikir. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, sebanyak apapun kamu berusaha. Xiaoran tetap menyukaiku. Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Tidak ada kerjaan? Bukan suka makan sampah, tapi suka menebak-nebak orang. Cari kerjaan lain, dong. Kamu nggak punya malu, ya? Aku lelah. Nggak ada waktu buat main-main sama kamu. Wanita. Bos Lin, jangan sampai lupa. Proyek ini harus ditangani langsung oleh istri. Baru aku tenang. Kamu punya pendamping yang baik banget. Ngapain disimpan di rumah? Kiao-Kiao ada di rumah. Bahkan udah bantu aku sebesar ini. Kebetulan perusahaan butuh direktur. Oke, kita ikut saran Bos Wang. Kerja sama yang menyenangkan. Bagus. Kuat, Bos Lin. Nona Sukina Masala. APA. Kiao-Kiao, siapa yang bikin kamu begini? Nona ya. Yes, Ivan. Kamu datang. Kata dokter nggak apa-apa. Malam ini bisa pulang. Yes, Iwan, kamu anggap omonganku angin lalu, ya? Kemarin bikin Kiao-Kiao rambutnya putus. Hari ini bikin dia masuk rumah sakit. Mau apa kamu? Xiaoran, aku cuma nanya kenapa Nona ya masuk ruang kerjamu. Dia malah mau dorong aku. Tapi kamu jangan salahin dia. Ini kan privasi dia. Nggak kasih tahu aku juga wajar. Ini rumah aku dan kamu, dia Yesiwan. Ngapain ada privasi? Lin Xiaoran, apa dia bilang apa aja kamu percaya, ya?
Emang kenapa, Yesiwan? Kalau bukan karena Kiao-Kiao di rumah. Proyek aku sama Bos Wang udah gagal. Apakah kamu? Kamu bilang dia yang bantu. Selesaikan proyek Bos Wang? Ah, Xiaoran, ini cuma bantuan kecil aja. Aku juga nggak ngapa-ngapain. Lagi pula proyek kalian emang bagus. Sukiao, kamu nggak punya malu, ya? Itu kan aku yang kerjain. Aku masuk ruang kerja juga buat. Xiaoran, kepalaku sakit banget. Bisa nggak Nona Ye keluar dulu? Siapa? Bawa dia turun. Kuring dia. Tidak boleh, Lin Xiaoran. Aku punya klaustrofobia. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Lepaskan aku. Ya, as I want. Kiao-Kiao baru pulang dari luar negeri. Sedangkan kamu hanya seorang pembantu. Bohong pun harus ada persiapannya. Ingat baik-baik status dan posisimu, ini terakhir kalinya. Aku mengingatkanmu. Bawa pergi. Anak itu. Ini adalah pusaka keluarga Lin, keberuntungan keluarga Lin. Cucuku ini kupercayakan padamu, jika suatu hari kamu ingin memakai giok ini selamanya dan menjadi cucu menantu sejati keluarga Lin, itu akan sangat baik. Paman Wang, niat baikmu kuhargai, tapi tidak akan pernah ada hari itu. Keluarlah, malam ini ada pesta perayaan. Kiao-Kiao sudah memaafkanmu. Dia yang memaafkanku. Atau karena merasa bersalah dan takut baru menyuruhmu melepaskanku? Kamu tidak ada habisnya, ngomong apa sih? Tidak apa-apa. Bos Wang akan membuktikan siapa yang gila. Ngomong-ngomong, kemarin aku bilang carikan pacar dan pekerjaan. Gimana kabarnya? Lancar. Sehari kemudian, semuanya akan berakhir. Kamu ini sehari 2 hari. Terserah kamu mau apa, tapi jika kamu menyentuh Kiao-Kiao lagi, aku pasti akan mengusirmu dari rumah ini. Lin Xiaoran, jika suatu hari kamu tahu kebenarannya, apakah kamu akan menyesal? Akhirnya akan pergi. Selamat ulang tahun Ibu. Sekarang Sukiao sudah kembali. Keluarga ini memang tidak membutuhkanku lagi. Pesta perayaan Bos Cilin segera dimulai. Jika Anda tidak segera pergi, maka... Pernahkah aku bilang akan pergi ke pesta sialannya itu? Oh, proyek Sheng Xi, mantan istrinya. Merebut jasa Nona Ye. Jika Nona Ye juga pergi hari ini. Pernahkah aku bilang tidak akan pergi? Siapkan mobil. Tunggu. Bawa 2 set gaun haute couture lagi. Baik. Nona Ye, mau pergi kemana? Mama Wang, aku akan pergi. Kedepannya, rumah ini akan merepotkanmu. Pergi. Nona Ye, kamu tidak boleh pergi. Rumah ini tidak bisa tanpamu. Sejak kamu datang, masalah kesehatan Tuan dan King King tidak pernah kambuh lagi. Dan, kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin rumah ini bisa berjalan dengan tertib? Orang yang bersangkutan malah tidak sejelas seorang tanta. Sungguh ironis. Kebun Angger Jiangcheng. Bawakan obat asma King King. Terima kasih, Mama Wang. Tolong bantu aku menyimpan barang-barang yang tersisa. Nanti aku akan menyuruh orang untuk mengambilnya. Tidak bisa, lebih baik beritahu Tuan. Siapa sebenarnya Nona Su ini? Begitu hebatnya. Katanya mantan istri Bos Lin. Orang yang bisa dipuji begitu tinggi oleh Bos Wang. Pasti tidak biasa. Awalnya, hanya ingin mengadakan pesta penyambutan. Tapi Xiaoran memaksa semua orang tahu. Kalau aku yang berhasil mendapatkan proyek kerjasama dengan Bos Wang, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Proyek yang kamu kerjakan. Bagaimana mungkin kamu yang tidak mengerti apa-apa, si imut, bisa menulis rencana dan penawaran? Kamu pikir hanya kamu yang bisa pakai AI?
Kamu pikir bos Wang dari grup Shengxi semudah itu dibodohi? Kamu tahu, grup Shengxi memberi pesanan berapa banyak ke Lin Group dalam setahun? Sudahkah kamu memikirkan bagaimana kehilangan klien besar ini? Jangan menakut-nakutiku. Sekarang Bos Wang sudah mendapatkan rencana lengkap, mungkin sudah sangat senang. Kalau begitu, aku doakan kamu bisa menangkap keberuntungan ini. Bos Wang, ini yang kamu bilang. Rencana yang sempurna tanpa perlu diperiksa? Bos Wang, bahkan magang di perusahaan. Lebih baik dari ini. Kamu bawa sesuatu seperti ini? Kira kami sudah tua dan mudah dibodohi? Kurasa sudah waktunya untuk mengganti CEO grup Shengxi. Beritahu Departemen Risiko dan Hukum, bekukan semua perjanjian kerjasama dengan Lin Group. Baik. Bos Wang, sudah ketemu. Bos Lin sedang mengadakan pesta kemenangan di kebun anggur Jiangchen. Bagus, masih berani mengadakan pesta kemenangan. Ternyata Lin Group ini, dia tidak menginginkannya lagi. Segera siapkan mobil. Ya, Bos Ji, baru saja ada kabar lain yang datang. Bos Wang sudah berangkat dengan marah untuk menemui Xiaoran. Ngebutlah, panggil lebih banyak wartawan. Mari bersama-sama membuatnya kesal. Ya, Ting mana? Aku datang untuk memberinya obat. King perlu minum obat. Aku sebagai ibu kandungnya kok tidak tahu? Ayo lihat, pengasuh ini benar-benar tidak tahu malu. Hanya agar Xiaoran memperhatikannya. Berani-beraninya mengutuk anakku sakit. Ya ampun, adegan pengasuh di sinetron yang ingin naik pangkat. Ternyata benar terjadi. Sungguh tidak tahu malu. hari ini adalah pesta kemenangan Nona Su. Pengasuh ini membuat keributan, pasti sengaja. Percaya atau tidak, ambil dulu obat ini. Jaga-jaga. Masih berpura-pura. Xiaoran Pengasu, pantaskah membahas kesehatan majikan di acara seperti ini? Sukiao, kau akan menyesal. Aku menyesal? Yesiwan, sekarang aku sudah kembali. Aku beritahu kau, kau bahkan tidak pantas jadi penjilat. Su Qiao, APA Yang Kalikokin? Xiaoran, aku tidak tahu di mana. Aku menyinggung Nona Ye. Sejak aku kembali, dia selalu menargetkanku. Bahkan di pesta kemenanganku, dia datang dan merebut jasaku. Apa yang kau pura-purakan? Memberi obat saja bisa jadi pertunjukan. Apa selama ini aku terlalu baik padamu? Lin Xiaoran, kau hanya mendengar kata-katanya saja? Hari ini para bos investasi dan CEO grup Shengxi akan hadir. Kau harus membuat keributan? Aku ulangi, yang berpura-pura adalah dia. Air panasnya dia yang tumpah, tangga dia yang terjatuh. Proyek ini, akulah yang dapatkan sendiri. Apa aku tidak salah dengar? Jalah pengendali proyek Shengxi? Tidak bisa dipastikan. Bos Lin bisa bangkit selama ini. Bukan karena wanita. Sudah cukup, Yesiwan. Kau pikir aku bodoh? Menyebarkan fitnah. Hei Xiao Xiao. Tapi mengklaim jasanya sendiri. Seolah dia yang penjahat keji. Kau baru yang berjasa bagi keluarga Lin. Xiaoran, jika Nona Ye tidak mengaku. Sudahlah, lagipula aku juga tidak apa-apa. Sujit. Minta maaf dan menyesallah pada kami. Kalau tidak, benar-benar tunggu sampai aku mengusirmu dari rumah ini. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Lin Xiaoran, yang harus sujud dan minta maaf adalah kamu. Kalau tidak, setelah malam ini, kalau keluarga Lin mengalami musibah besar, aku sama sekali tidak akan membantu keluarga Lin sedikit pun. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Berani sekali. Ini jelas-jelas memelihara serigala berbulu domba. Di samping kita. Lihat, aku akan mengungkap wajah aslimu. Xiaoran, aku baru saja pulang. Dia langsung mengutuk keluarga Lin. Dan bahkan melakukan hal kejam padaku. Entah nanti, apakah dia akan semakin menjadi-jadi. Masih berani tertawa, aku? Lin Xiaoran, ini pilihanmu sendiri. Apa maksudmu? Yesiwan, kamu mau apa? Aduh, Cukup, aku sudah lama menahanmu. Hari ini, akhirnya aku tidak perlu menahan diri lagi. Xiaoran. Yesiwan, kamu sedang apa? Kalian, minta maaf padaku.
Kamu gila ya? Kalau kalian tidak mau minta maaf padaku, maka kita putus hubungan. Selain itu, hari ini adalah hari aku meninggalkan keluarga Lin. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Pergi. Halo, Tuan. Nona bilang dia sudah siapkan barang-barang. Katanya mau pergi. Siapkan barang-barang dan pergi. Nona, sulit sekali minta maaf. Selen Xiaoran. Di seluruh kota Jiang, tidak ada yang mau memberimu tempat tinggal lagi. Kenapa? Demi memukulku. Keluarga pun tidak dihargai. Kamu harus pikirkan baik-baik. Aku menyuruhmu bicara. Kamu bicara saja. Diamlah. Kamu memukulku lagi. Aku bicara kamu ikut campur. Pantas dipukul. Pergi. Dia mau pergi kemana? Ini kan masih berdiri dengan baik di sini. Hello? Tuan. Aduh. Kalian adalah... Kami datang untuk mengambil barang Nona Ye. Oh. Xiaoran. Ye Siwan, cukup sudah. Kamu benar-benar tidak takut aku mengusirmu dari keluarga Lin? Bos Lin, aku ulangi sekali lagi. Hari ini aku sudah meninggalkan keluarga Lin. Aturan keluarga Lin, aku tidak perlu ikuti. Orang-orang keluarga Lin, aku juga tidak perlu lagi memanjakan. Hutang ini, sudah seharusnya kalian bayar. Kamu. Baik. Baiklah. Ye Siwan, kamu sudah berani ya? Sudah putus asa ya? Baik, pergilah. Aku lihat, setelah meninggalkanku, Lin Xiaoran. Siapa lagi yang mau si pembawa sial seperti kamu? Aku mau. Dia aku mau. Siapa ini? Gaya besar sekali. Orang di balik layar CMU Capital. CMU Capital, berdiri hanya 2 tahun. Nilai pasarnya sudah masuk 100 besar di kota Jing, orang di belakangnya bahkan. Tahun lalu merebut piala pengusaha muda berbakat. Dari tangan Bos Lin, bahkan upacara penghargaan. Dia tidak hadir sendiri, katanya. Waktu itu Bos Lin, wajahnya memerah karena marah. Nah, ini bakal seru nih. Kenapa dia? Gimana-gimana, kompetisi modeling itu seru nggak? Biasa aja. Juara 1. Tapi, juara kedua kayaknya adik tingkat. Ganteng juga. Beneran? Jurusan apa? Tinggi berapa? Ganteng banget? Ada kontaknya nggak? Aku mana tahu. Coba deskripsikan, aku bantu cari tahu. Ingat namanya Ci. Ci apa ya? Ahem. Kakak tingkat. Namaku Cie, dokter jurusan komputer, saat ini single. Mau kontaknya? Apakah grup Lin akan merosot? Mungkin Nona Su lebih berhak bicara. Apa dia tahu aku berebut? Ini adalah prestasi Ye Siwan. Bos Ji, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Bos Chi, kamu memang memiliki kekuasaan hidup dan mati di dunia investasi. Tapi hari ini adalah urusan keluargaku. Kamu tidak berhak ikut campur, kan? Menggangguku yang sudah tua, karyawan modal. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Karyawanmu. Selamat, CEO Cimu Capital. Penawaran sudah dikirim. CMU Cie, ternyata yang kulihat hari itu. Benar-benar dia.
Tidak menyangka, adik kelas itu dulu. Sekarang sudah bisa mandiri, mendirikan perusahaan yang hebat seperti ini. Ucapan candanya dulu, kupikir dia hanya seorang anak manja. Halo, Bos Ci. Senang bisa bergabung dengan grup CMU. Ini tidak mengenaliku. Tidak ada kesan sama sekali padaku. Yang penting Nona Ye senang. Yes Iwan, kamu sudah dapat pekerjaan. Sepertinya, Bos Lin tidak percaya. Nona Ye, kenapa kamu masih suka berbohong? Xiaoran menyuruhmu mencari pekerjaan. Tapi entah itu mencuci piring atau mengangkat mangkuk. Juga tidak memalukan, tapi kamu berani memalsukan resume. Untuk pergi ke CMU Capital. Tidakkah kamu takut, kamu tidak bisa apa-apa, akan ketahuan? Yes Iwan, Xiao Xiao kembali. Kamu tidak sebaik dia, tidak seimbang hati, tapi kamu melakukan ini. Memalukan keluarga Lin. Bisakah kamu berpikir lebih dulu? Cepat minta maaf pada Bos Ci. Memalukan keluarga Lin. 5 tahun sudah habis, kontrak juga sudah putus. Lin Xiaoran. Sekarang aku adalah orangnya Bos Ci. Muka keluarga Lin, apa hubungannya denganku? Orangku. Bos Ci, jangan sampai kamu tertipu oleh wanita ini. Dia hanya anjing peliharaan Xiaoran selama 5 tahun. Tidak bisa apa-apa, jika ingin bekerja sama. Anda bisa cari aku. Kamu. Nona, aku harus bertanggung jawab melindungi Xiao kami. Kalau tidak, aku bisa kehilangan pekerjaan. Jadi tolong patuhi, tenang saja. Xiaoran, aku sakit sekali. Bos Ci. Lin Group sekarang adalah incaran di dunia investasi. Hari ini kau menyentuh Chow Chow, pahlawan keluarga kami. Akan sulit bagimu untuk bernegosiasi denganku di masa depan. Bos Lin sedang bernegosiasi dengan Bos Wang dari Shengxi Group. Properti bernilai miliaran, kan? Kenapa? Bos Ci, kau menyesal? Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Bos Lin, merayakan di tengah pertandingan. Bukanlah hal yang baik. Kudengar proposal proyekmu untuk Bos Wang. Ada masalah. Bos Lin, telepon dari Bos Wang. Xiaoran, pasti kabar perkembangan proyek. Berjalan lancar. Sekarang Bos Wang meneleponmu untuk memberi selamat. Apa merayakan di tengah pertandingan? Sepertinya Bos Ci yang sombong. Perhatikan baik-baik. Kakak akan mengajarimu cara berbisnis. Hello, Bos Wang. Proposal yang digunakan, apakah memuaskan Bos Wang? Dan para direktur? Menu scan? Aku sangat puas, Bos Lin. Kau memberiku kejutan yang sangat besar. Kenapa rasanya aneh? Proposal yang kusuruh kau serahkan ke Bos Wang. Tidak ada masalah, kan? Aku. Xiaoran. Cukup adakan pesta penyambutan. Kenapa harus pesta kemenangan? Bos Wang bilang, proyek ini sepenuhnya tanggung jawabmu. Tentu saja kontribusimu yang terbesar. APA? Aku yang bertanggung jawab penuh? Ada masalah? Ini hal kecil bagimu, kan? Aku. Oh ya, besok serahkan rencana implementasi. Atau kau bisa seperti terakhir kali, saat memberi penawaran ke Bos Wang. Selesai dalam 6 menit? Aku kurang enak badan hari ini. Bagaimana kalau besok saja? Baiklah. Yes Yuan, wanita ini saja bisa melakukannya. Apa yang harus kutakutkan? Siapa yang tidak bisa menggunakan AI sekarang? Xiaoran, kamu masih tidak percaya padaku? Aku adalah orang yang dipelelengsang oleh Bos Wang. Dan kemampuanku, dia sudah melihatnya langsung. Bagaimana mungkin ada masalah? Tadi pasti, Bos Wang ingin datang sendiri untuk memberi selamat. Hanya saja tiba-tiba sinyalnya hilang. Yes Iwan, dengar tidak? Sama sekali tidak ada. Misal seperti yang laki-laki Bos Ci. Sekarang kamu mengakui kesalahanmu. Aku masih bisa membiarkanmu tinggal di keluarga Lin. Kamu butuh kerja. Aku bisa meminta Kiao Kiao membimbingmu. Tapi jika kamu bersikeras membuat pilihan yang salah, di kemudian hari akan sulit bagimu untuk masuk ke keluarga Lin lagi. Bos Wang, sudah diperiksa.
Di rumah bosnya masih ada seorang pembantu. Namanya Ye Siwan, yang mengantarmu pergi waktu itu. Seharusnya dia. Hari ini Nona Ye juga ada di sini. Tidak salah, pasti dia. Ternyata aku salah paham. Gas lebih cepat. Sudah selesai bicaramu? Kalau Bos Wang akan datang. Semoga kalian berhasil. Bos Ci, ayo kita pergi. Wah, Bos Ci pertama kali membiarkan wanita menyentuhnya. Kingar. Dia tidak pernah pacaran, banyak wanita di lingkaran ini yang mendekatinya. Tapi tidak bisa sekali. Ya, Nona Ye ini. Hubungannya sangat dekat dengan Bos Ci. Mana mungkin dia penggemar Bos Lin. Ini sangat memalukan Bos Lin. Menurutku, Bos Ci masih lebih baik. Ayo, jemput King pulang sekolah. Baik. Ye Siwan, kalau hari ini kamu keluar dari pintu ini, jangan harap bisa masuk ke keluarga Lin lagi. Lin Xiaoran, setiap kamu bicara satu kata lagi, aku akan semakin dekat dengan kakak kelas. Yes, I want. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Lin Xiaoran, kamu ini skizofrenia? Atau gangguan kecemasan perpisahan? Yang menyuruhku pergikan kamu. Jangan sampai besok headline berita. CEO grup Lin mengejar pembantu, berkali-kali gagal. Lalu mental breakdown. Xiaoran, kamu kenapa sih? Ye Siwan, dulu aku terlalu memanjakanmu. Ye Siwan, jangan lupa. 5 tahun ini, aku yang memberimu makan dan tempat tinggal. Tanpa aku, kamu tidak ada artinya. Bagaimana kalau begini, Xiaoran? Nona Ye ingin pergi. Baiklah, kami tidak akan menahanmu. Tapi, semua yang kamu pakai ini, semua hadiah dari Xiaoran, kembalikan saja. Tidak berlebihan kan? Wah, Nona Su. Ini terlalu kejam, di depan umum. Bagaimana dia bisa hidup setelah ini? Tapi apa yang dikatakan Nona Su memang ada benarnya. Nona Ye memang hanya menerima begitu saja. Milik Oslin. Sukiao, kamu kecanduan memungut sampah ya? Xiaoran. Selera Bos Lin memang buruk. Baju seperti ini sungguh tidak pantas untuk CMU Capital. Xiao Ye, kita lepas baju. Hang. Ini semua adalah koleksi terbaru dari Milan Fashion Week minggu lalu. Custom premium dari berbagai brand. Pilih yang mana saja yang kamu suka. Mama Ye sangat cantik melebihi kamu. Bolehkah aku tetap memanggilnya Mama Ye? Cantik, baru pantas untukmu. Cepat lihat, Bos Ci bahkan membantunya. Merapikan rambut, lihat begitu banyak aksesori dan baju. Aku jadi ingin memuji mereka berdua. Bos Ci, kenapa aku merasa sangat bersemangat? Terima kasih, pas banget. Tapi bagaimana dia tahu? Ukuran bajuku? Aduh, maaf, terlempar terlalu tinggi, kena wajah. Yes, I won. Ini seharusnya pesta kemenanganku, ideku. Kenapa kamu yang jadi pusat perhatian? Bikin kesal, tidak menyangka. Selera Bos Ci begitu bagus. Nona Ye juga berubah total, sangat cantik. Bos Lin sekarang, orangnya juga kalah. Malu besar. Apa yang dikatakan Bos Lin dan Nona Su benar? Apa yang bukan milikmu, kembalikan. Mohon Bos Lin mengembalikan apa yang seharusnya bukan milik grup Lin kepada Nona Ye. Apa maksudmu? Kembalikan proyek grup Shengxi kepada Xiao Ye. Siki, sepertinya kamu sudah mengganti baju Swan. Otak sudah diganti, proyek Bos Wang. Kiao yang berhasil dapatkan untuk kita. Yang Bos Wang akan segera memberi selamat padaku, lalu mengembalikannya. Kamu benar-benar, kalau ku bilang kembalikan? ITU Boss Wang,
Dia benar-benar datang. Bos Wang, akhirnya Anda datang. Kalau saja Anda bilang akan ke Eti, aku dan Sioran pasti akan menjemput Anda sendiri. Proyek terakhir masih lancar? Boss Wang, kamu. Lihat baik-baik ini apa. Aku percaya sekali padamu. Kamu malah menipuku dengan sampah. Buat aku malu di seminar proyek. Asia Kan, Lin Xiaoran? Ha! Sioran, kamu baik-baik saja? Dan proyek ini, baru aku yang dapatkan. Percaya tidak, Lin Xiaoran. Yang harus berlutut minta maaf itu kamu. Kalau tidak, setelah malam ini, keluarga Lin kalau dapat masalah besar, aku takkan bantu sedikit pun. Kamu pikir baik-baik. Ini ulahmu? Sioran dengar, pasti ada. Aku tanya, ini ulahmu? Sioran, aku. Sudah, jangan banyak bicara Lin Xiaoran. Proyek ini kucabut, bukan cuma ini. Semua proyek Lin Group juga kucabut. Bos Wang, beri aku waktu. Aku biar rencana baru, legipula di Jiangqing. Tak ada partner yang lebih cocok dari kami. Bos Lin, zaman sudah berubah, aku akui. Lin Group dulu. Memang primadona di dunia investasi, tapi jangan lupa. Pialamu dulu, sekarang di tanganku. Sekarang yang paling diperhatikan adalah CMU Capital. Lama tak jumpa, Bos Wang. Sepertinya Anda belum lupa Nona Ye. Mana mungkin lupa, aku sengaja datang untuknya. Halo, Bos Wang. Karena banyak profesional hadir hari ini, aku perkenalkan dengan resmi. Nona Ye Siwan, dialah yang buat penawaran sempurna dalam 6 menit. Bukan Sukiao brengsek itu. Hari ini benar-benar dapat berita besar. Wawancara terakhir Bos Lin bilang, kesuksesan grup Lin hingga hari ini, semua berkat dia. Tapi setelah melihat hari ini, ternyata hanya badut. Kebetulan, izinkan saya memperkenalkan, Nona Ye. Resmi bergabung dengan Capital CMU. Bos Wang, saya yakin, proyek Anda bisa sepenuhnya dipercayakan kepada saya dan Nona Ye. Soal uang ganti rugi dari Bos Lin itu, saya yakin kami bisa mengembalikannya 10 kali lipat. Baik, saya Yumamkin. Proyek properti saya yang bernilai 100 juta, mulai hari ini, diserahkan kepada Capital CMU. Bos Wang, apa Anda serius? Dengan banyaknya wartawan di sini hari ini, tidak ada alasan bagi saya untuk mengorbankan reputasi bisnis saya. Nona ya. Dulu, saat memberikan penawaran sempurna, Anda bahkan tidak meninggalkan nama dan identitas, sama sekali tidak menuntut penghargaan. Ini yang membuat saya salah paham. Kalau begitu, Nona Su, melihat Nona Ye baik hati dan lembut, sengaja merebut jasanya. Jadi semua yang terjadi tadi adalah ulah Nona Su yang menjebak Nona Ye. Selesai ketakin, Nona reaksi Nona Ye, dia tidak seperti orang jahat. Untungnya Bos Ji dan Bos Wang juga datang tepat waktu. Sioran. Xiao Xiao, kau menipuku. Sioran, tidak, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Lepaskan aku. Bos Wang, terima kasih sudah datang sendiri. Serahkan saja proyek ini dengan tenang kepada saya. Dan Bos Ji. Baik. Untung Nona ya, bukan istri Lin Xiaoran. Kalau tidak, betapa sia-sianya masa muda dan bakatnya. Menurutku, Anda dan Bos Ji sangat cocok. Pria berbakat, wanita cantik, sukses di usia muda. Bos Wang, perkataan Anda sangat tepat. Bos Wang terlalu memuji. Sudah dipikirkan, benar-benar ingin tinggal di keluarga Lin? Meskipun tidak akan memberimu gelar istri. Saya sudah memutuskan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Ya Sivan, bantu aku jelaskan pada Bos Wang. Kau adalah orangku, Lin Xiaoran. Cepat. Cepat ambil gambarnya. Lin Xiaoran, aku sudah memperingatkanmu. Yang harus berlutut dan minta maaf adalah kau. Tapi kamu tidak menghargai kesempatan ini. Bahkan tidak percaya sedikit pun padaku. Kita sudah putus hubungan, mulai sekarang. Aku tidak akan membantu keluarga Lin sedikit pun. Ya Sivan, kamu serius?
Kamu menuduhku. Ini acting? Xiaoran, cuma satu proyek, paling-paling. Kita carry yang lain. Kamu. Suka minta maaf padanya. Xiaoran, cuma satu proyek. Aku suruh kamu minta maaf. Maaf, Harrison. maaf. Gak usah. Aku gak butuh maafmu. Bos Ci, kita pergi. Nona waktu itu bawa obat, Nona Sung gak percaya. King King sakit. Dia injak-injak obatnya sampai hancur. Sukiao, kamu ngapain? Xiaoran, Mingger. maaf aku gak tahu. Aku kira Yi Sivan bohong padaku. Ini obat asma King King. Xiaoran, aku beneran gak tahu, aku beneran kira. Yi Sivan bohong padaku. Kamu sebagai ibu, penyakit asma aja nggak tahu. Kayaknya kamu yang munafik. Ye Siwan, aku gak akan biarkan kamu begitu aja. Bos Wang, dadah. Bos Ci, aku balik ke kantor dulu, ambil barang. Aku pulang sendiri aja. Hari ini makasih ya. Barangmu ada di rumahku. Hah? Dia tahu aku suka warna spray ini gimana? Back boleh hat. Ini Samuel model turbo. Kalau dicharge penuh bisa dipakai lama. Siwan. Kamu kan takut gelap? Nah, lampu tidur ini cocok banget. Sejak kecil orang tua meninggal, aku takut banget sama gelap. Terus, pindah ke rumah keluarga Lin. Lin Xiaoran malah nggak ngizinin. Aku punya barang-barang kecil kayak gini. Buang semua ini, King King nggak suka. Mainan murah ini. Karena di matanya, aku hanya melayaninya. Melayani dia dan Putri Sukiao. Serta keluarga ini, aku tak pernah pantas. Memiliki sesuatu milikku sendiri. Tapi kenapa? Cie bisa tahu. Ada apa? Tidak suka? Tidak, sangat suka. Terima kasih. Istirahatlah lebih awal. Tunggu sebentar. Barusan Bos Wang bilang, kita berdua cocok. Kenapa Bos Ci mengakuinya? Bos Wang adalah rekan bisnis pentingku, dan saat itu banyak orang, Nona Ye, mau membuatnya kecewa. Lagi pula, aku tampan, kamu juga tidak rugi, apalagi. Ucapan Nona Ye tadi terlalu berlebihan, bukankah juga tidak mengandung arti menyangkal? Aku. Sudah, istirahatlah lebih awal. Besok adalah hari pertama kerja. Bos Ye juga tidak ingin terlambat, kan? Hang. Kamu naik dulu. Bos Ye yang tiba-tiba datang ini, 5 tahun tidak bekerja. Langsung jadi CEO. Apa ada hubungannya dengan Bos Ci? Aku juga dengar, kemarin di grup Lin. Sebuah pesta. Bos Ci sendiri yang menjemputnya, memberinya dukungan. Jangan-jangan Bos Ci kita yang seperti pohon besi ini akan berbunga? Apa maksudnya pohon besi berbunga? Langsung percaya kabar angin. Jelas-jelas sengaja merayu Bos Ci. Sudah Wang Lin, semuanya kembali bekerja. Bos Ci tidak suka orang yang setiap hari menggosip saat jam kerja. Beberapa orang hanya dikirim oleh mitra kerja. Asisten proyek Kok ikut campur, tidak tahu diri. Mengira dirinya nyonya direktur, sayangnya. Seberapapun kamu menyukainya, tidak akan cocok dengannya, kamu. Semuanya pagi. Wah, aslinya lebih cantik dari fotonya. Dan auranya sangat baik, kalau aku Bos Ci.
aku juga akan suka. Ini Nona Yi, Bos Yi. Halo, aku. Halo, aku Xiaoning. Aku antar kamu ke kantormu. Kak Kian, kamu bilang si Ye ini, nggak mungkin beneran. Ada hubungannya sama Bos Ci ya? Ada hubungan atau enggak? Sekarang makin tinggi dia naik. Nanti jatuhnya makin sakit. Kenapa masih kayak zaman sekolah? Kerja keras terus. Makan aja nggak sempat. Aduh. Seharian sibuk, akhirnya proyek ini hampir kelar. Rajin banget ya, besok aku lihat. Kamu mau kasih apa ke Bos Ci? Ada orang nggak? Ada orang nggak? Ah. Jangan kunci aku. Kakak senior, kamu di dalam ya? Kakak senior. Jangan kunci aku. Kakak senior. Jangan kunci aku. Kakak senior gak apa-apa, aku Cie. Cie. Gak apa-apa, jangan takut, aku datang. Kamu mau kemana? Aku mau buka tirai. Malam ini masih ada bintang loh. Terima kasih. Tenang aja. Malam ini aku nggak kemana-mana. Dengerin lagu dulu. Kamu masih simpan ini ya?
Bos Ye, hari ini istirahat di rumah aja. Aku udah atur tukang salon buat perawatan ke rumah. Mau makan apa malam ini? Tinggal kirim pesan ke aku. Diketahui 2 hari lalu, Presiden grup Lin Xiaoran, karena kesalahan keputusan pribadi, menyebabkan pesanan miliaran grup menguap dalam semalam. Saham sudah jatuh di bawah nilai pasar. Selain itu, kerjasama baru Shengxi, saham CMU Capital mencapai rekor tertinggi lagi. Mungkin jadi perusahaan terkemuka baru di Jiangcheng. Bos Chang. Ini aku. Halo. Bos Lee. Kita kan udah kerja sama lama, kamu pergi sana. Bos Lee. Bos Ji, kamu datang. Ini Bos Ji, ada yang kurang. Dari aku ya? Bilang aja aku ulangi. Bos Ji, bukan. Sistem suplai perusahaan nggak terkendali. Sama listrik area kerja, kamu tahu maksudku kan? Atau kamu mau aku tunjukkan buktinya? Bos Ji, bukan aku. Wang Lin, Oh. Bos Ji ada APA? tugas kamu hari ini adalah menampar sampai 100 kali. Bos Ji aku. Kalau nggak bisa, kamu nggak usah kerja lagi. Pergi. HRD pulang jam 5. Sebelum jam 5, rapikan data proyek. Bawa ke kantor Bos Ye. Lalu laporkan diri ke HRD. Besok nggak usah datang lagi. Enggak. Bos Ji jangan pecat aku. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Oh ya. Jangan coba-coba main-main dengan data. Kalau enggak, aku akan hapus namamu dari seluruh industri. Xiao Ning, Ya, mulai sekarang kamu jadi asisten proyekku sekaligus sekretaris Bos Ye. Nggak masalah kan? aku. Enggak masalah. Asisten Lee, suruh HRD segera proses pengangkatannya. Saya. Wajah. Kamu masih nunggu apa? Maaf ya, Kak Kian. Aku harus pertahankan pekerjaanku. Bos Ji, di sana. Kenapa nggak istirahat yang cukup? Udah datang kerja duluan. Kakak senior udah nggak apa-apa, aku Cie. Cie. Makasih ya. Aku udah jauh lebih baik. Sebenarnya, aku bisa urus ini sendiri. Nggak usah. Masa ya masalah yang aku bikin, malah bikin kamu susah. Terus malah kamu yang selesaikan. Lagi pula, aku tidak ingin kamu baru datang ke perusahaan, tapi malah meninggalkan kesan seperti aku di hati karyawan. Citra Raja Neraka yang hidup. Terakhir, aku harap Nona Ye bisa menggunakan kemampuanmu sendiri untuk membuat karyawan perusahaan juga yakin, membuktikan bahwa Cie tidak salah memilih orang. Kenapa? Aku merasa dia bersinar, hatiku tetap merasa tenang. Baik. Aku tidak akan mengecewakan Bos Ci. Sayal. Ada apa? Pas ya, ini. Proyek grup bintang luar negeri sangat penting bagi perusahaan kita. Sebentar lagi harus dikumpulkan. Kenapa tiba-tiba muncul celah? Aku sudah menyesuaikan 4 kali. Gagal semua. Gimana ini? Jangan takut, biar Bos Ye lihat. Aku yang urus. Bos Ye, kamu benar-benar bisa? Celah ini. Kalau gagal lagi, maka... Cepat lihat, Bos Ye mau pakai kode program untuk menyelesaikan celah investasi. Dan lagi, Bos Ye menganalisis kurva investasi, juga tanpa kesulitan. Cuma lihat sekilas sudah bisa. Selesai. Wah, benar-benar beres. Kalau kalian ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, bisa bilang ke aku.
Bagus sekali, hari ini untung ada bos ya. Kita akhirnya tidak perlu lembur. Kamu malam ini tinggal, temani aku lembur. Oh, Bos Ye, menurutmu kenapa bisa kebetulan begini? Kebetulan hari ini semua tidak lembur. Bos Ci langsung suruh kamu temani dia lembur. Kabarnya aku tidak percaya. Kasih tahu aku sedikit. Kalian berdua sebenarnya hubungan apa sih? masih mau pulang cepat atau tidak? Cepat kerja. Ada bos ya. Hari ini aku tidak berani tidak pulang cepat. Jangan-jangan ketahuan bos Ci. Dipecat gimana? Kami juga. Hello. Bos G, ini aku. Xiao Ran. Aku bisa jelaskan. Aya. Yes, I want. Bisa nggak jaga King dengan baik? Waduh, Bos G. Aku nggak marahin kamu. Wajah. Aya, ching ching lapper. Pak, kan sudah kubilang, Nona ya sudah siapkan barang-barang. Katanya mau pergi, kamu nggak percaya. Dia berani benar-benar pergi. Xiaoran, King. Cepat keluar makan sarapan. Hari ini ada siamai kesukaan kalian. Aya, ching ching lapper. Mamanya mana? Mama masih tidur, nggak bisa dibangunin. Kamu siapa? Hilya? Siapa yang kamu maksud? Xiaoran, kok bisa kamu? Perusahaan karena kamu hampir bangkrut. Kamu malah nggak bisa bantu ya udah. Mainan yang numpuk di ruang tamu nggak diberesin. Sarapan juga nggak dibikin. Kamu pikir aku menyimpan kamu buat apa? Aduh. Aku beneran nggak tahu, aku juga nggak bisa. Dulu Yesiwan yang ngurusin. Yesiwan sudah pergi. Xiao, jangan lupa. Waktu itu King. Kambuh asma sampai kritis. Aku belum menghitung sama kamu. Xiaoran, aku benar-benar salah. Aku beneran nggak tahu. So Boss Wang ini, dan aku rasa nggak bisa disalahin aku sepenuhnya. Yisiwan, dia tahu kebenarannya. Tapi sengaja nggak ngomong, pengen lihat aku malu. Xiaoran, aku lihat dia kabur dari rumah ini. Juga sengaja marah sama kamu, pengen kamu yang rayu. Xiaoran, Perlu kamu kasih tahu? Hello. halo Bos Lin, kamu di mana? Karyawan demo minta keluar, minta gaji dibayar. Tapi dana grup sudah habis. Bahkan petugas pengadilan untuk menyita aset sudah datang. Hello, Tuan Lin. Mohon segera datang ke kantor. Kita akan menyelesaikan aset grup Lin secara langsung. APA. Xiaoran, ada apa denganmu? Xiaoran. Kembalikan uang jerih payahku. Bayar. Hey, Bos Lin. Kamu masih di sana, Bos Lin? Buyer. Xiaoran. Bagaimana? Sudah lebih baik. Aku sudah membuatkan sarapan untukmu. Ayo makan sedikit. Bagaimana? Suka? Aku menaruh makanan laut favoritmu di dalamnya. Apa katamu? Kamu menaruh apa? Makanan laut, kamu tidak suka. Aku alergi makanan laut, kamu tidak tahu? Aku. Xiaoran, ada apa denganmu? Xiaoran. Xiaoran. Panggil ambulans. Ini adalah proyek-proyek khas yang pernah dilakukan perusahaan sebelumnya. Dan beberapa proyek yang sedang berjalan. Sudah kubuatkan database untukmu.
Membacanya tidak akan lama. Baik, terima kasih. Dia sangat teliti, bahkan detail kerjasama saat itu. Ditandainya untukku. Aya, Ching Ching. Kenapa kamu datang? Bukankah seharusnya kamu tidur sekarang? Tuan. King merengek dan bilang Nona Su. Tidak membacakan cerita untuknya, juga tidak meninabobokannya. Dia sama sekali tidak mau tidur, terus merengek ingin mencarimu. Aku tidak bisa menghentikannya. ayah, ibu tidak peduli padaku. Sama sekali tidak seperti yang kau katakan. Mensen Teku. Dia bahkan tidak setengah dari ibu Ye. Ayah, aku rindu ibu Ye. Ibu Ye. Kapan pulang? Tuan. Rumah ini? Tanpa Nona Ye, sama sekali tidak seperti rumah. Selama 5 tahun Nona Ye di sini, apakah kamu pernah mengalami alergi? Apalagi sampai marah dan menyebabkan stroke. Nona Ye hanya membuatmu dan King bahagia dan tenang. Ayo pulang. Ayah, pulang. Ayah akan bawamu. Aduh. Xiaoran sudah pulang. Ibu Wang, bawa King ke kamar. Aku akan membuat susu untuk King. Baik. Bukannya sudah sembuh bisa pulang, masih cemberut buat siapa? Cuma alergi ringan, ribet amat. Xiaoran, biar aku bantu. Ayah sudah selesai belum? Ayah. Aduh, Jangan bergerak. Xiaoran, cepat biar aku lihat. Kamu tidak apa-apa kan? Xiaoran. Lepaskan. Sudah kubilang jangan bergerak, kenapa masih bergerak juga? Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Aku pernah lihat orang bodoh, tapi tidak sebodoh kamu. Lin Xiaoran. Kenapa kamu memarahiku? Aku jelas-jelas mau bantu, tadi kan kamu sendiri yang tidak pegang dengan baik. Lagi pula, bukankah aku melindungi? Ching, kamu kan laki-laki. Terluka sedikit kenapa? Kamu. Lin Xiaoran, kamu buta ya? Yang terbakar itu aku melindungi. Xiaoran, sebenarnya aku juga tidak apa-apa. Memang lagi maksud. Karena kamu sudah membuat rambut kiau-kiau. Jadi seperti ini, maka rambutmu yang akan menggantikan. Pergi kau. Pergi. Ayah, waktu itu pengering rambut terbakar. Itu kesalahan ibu sendiri. Ibu Yi Yang Melon Dunjaku. King, ayah akan segera membawamu menemui Ibu ya. Sekarang juga pergi. Mana orangnya? Jangan-jangan menyuruhku lembur. Dia sendiri kabur? Ini bukan dokumen proyek yang dia berikan padaku. Aslinya ada sebanyak ini, dia ternyata sendiri yang menyusunnya untukku. Ini semua tanpa 10 hari setengah bulan. Tidak mungkin bisa diselesaikan. Manajer Ye, kenapa masuk tanpa izin ke kantor direktur utama? Aku Suka. Kenapa panas sekali? AC-nya rusak ya? Masa sih? Kesalahan admin juga mau disalahkan ke aku?
Terus kenapa kamu pakai baju kayak gini? Apa Bos Ye kalau olahraga? Pakai jas dan sepatu hak tinggi? Lagi pula. Bos Ye. Ngintip privasi orang. Itu gimana hitungnya? Aku. Sudah. Ayo pulang naik mobilku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nggak salah kok. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia berani memblokirku? Ayah. Nggak mungkin. Ibu ya sudah merawat kita bertahun-tahun. Pasti dia cuma mau ayah lebih perhatian. TAPI. Ayah akan cari uang. Yesiwan, maumu apa sih? Sebaiknya jangan keterlaluan. Tepat waktu. Selamat ulang tahun. 26 Januari, kan ulang tahunmu? Makasih, hampir saja aku lupa. Cepat buka hadiahnya. Katanya kalau buka kue tepat tengah malam, bakal beruntung setahun penuh. Hang. Ini nih, akhirnya keburu. Sobat, susah banget ngadain ulang tahun buat kamu. Oke, stok hari ini habis. Yang di belakang, nggak usah antri lagi. Aku. Iya, kamu. Siwan kita beruntung banget. Ini susah banget dibeli. Dulu harus pulang cepat. Lari kayak atlet baru dapat. Baru olahraga. Sekalian beli. Sekalian, sekolahnya di daerah lain. Naik mobil aja sejam, Bos Ci. Lari kok bisa sekalian? Jalannya nggak searah. Tapi di hati searah. Hari ulang tahunmu, aku nggak tahu kamu suka rasa apa. Hanya membeli stroberi. Bukan sekadar kue yang dibeli sembarangan. Ini kejutan yang dipersiapkan dengan hati. Ini keberuntungan yang direncanakan dengan matang. Terima kasih. Pita sialan ini, kenapa selalu gagal di saat penting? Sudah. Terima kasih, Bos Ci. Setelah pulang kerja nanti. Bisakah jangan memanggilku Bos Ci? Lalu kamu ingin aku memanggilmu apa? Panggil aku Cie. Hang. Tidak pergi. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Setelah pulang kerja, aku boleh memanggilmu apa? Kamu ingin dipanggil apa? Waktu itu situasinya darurat. Aku memanggilmu beberapa kali, kakak senior. Kamu tidak lupakan. Kakak senior, apakah kamu di dalam? Kakak senior. Tidak lupa. Tapi kita sudah lulus, masih dipanggil begitu. Ini panggilan khusus hanya untuk kita, kakak senior. Aku akan berusaha berlatih. Berusaha hidup panjang umur, setiap ulang tahunmu nanti. Akan penuh kejutan dan keberuntungan. Hang. Duduk yang mantap. Melangkah setahun lebih maju ke masa depan. Terima kasih untuk kue dari adik kelas Ci.
Rasanya masih seperti masa muda. Kenapa kamu datang? Xiaoran, kamu masih marah. Aku benar-benar tidak sengaja kemarin. Jangan sentuh aku. Baik, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi, jangan buru-buru mengusirku, aku sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan grup. Aku ingat kakek bukan punya hubungan baik dengan istri keluarga Qi. Pemimpin 4 keluarga besar di kota Jing, kenapa kita tidak meminta bantuannya? Kilyarga Qi. Aku dengar, Nyonya Qi sudah lama mengasingkan diri. Bahkan sebelum kakek pergi ke luar negeri, tidak sering bertemu dengannya. Apalagi kita. Aku punya teman yang sebelumnya bekerja di bawah keluarga Qi, mau aku tanya dulu. Mungkin bisa ketemu. Beneran. Aku bersumpah, kali ini, aku pasti nggak bohong. Nyonya. Telepon dari Tuan Muda. Nyalakan speaker. Baik. Ibu, Gimana? Perusahaan Tuan Ci akhirnya mulai maju. Telepon ibu buat pamer ya? ibu, jangan bercanda lagi. Aku kan bilang, aku nggak akan tinggal diam. Soal usaha keluarga. Lagi pula aku begini juga biar ibu cepat ketemu menantu. NK, kamu bilang APA? Menantu? Beneran nih? Jadi, yang mulia ibu, kebun anggur ibu. Bisa dipinjemin buat anak ibu nggak? Menantunya juga ikut. Nggak apa-apa dong. Ayo aja, datang semua. Tapi, ibu harus janji sama aku. Jangan sampai aku ketahuan. Jangan ikut campur, aku tahu batas. Udah ya? Hah, Ibu denger nggak tadi? Anakku udah punya istri. Tuan Muda akhirnya bisa bikin Nyonya tenang. Cepetan, siap-siap. Saya. Wah Xiaoning, kayaknya hari ini ulang tahun Bossy. Tapi kok malah bos Ci yang beliin? Makanan enak sebanyak ini? Iya, dan lihat nih, ini cuma ada di dekat kampus Jiangda. Jauh banget dan harus antri buat dapetin. Tiap hari juga terbatas. Oh gitu, Xiaoning kamu ngomong apa sih? bos ya. Juga alumni Jiangda. APA. Selamat pagi. Selamat ulang tahun Bossy. Makasih semuanya. Bos Ye, aku tanya, jawab jujur ya. Apa kamu alumni Jiangda? Dan juga seniornya Bos Ci? Iya, Tunggu, aku baru ingat, dulu di majalah kampus Jiangda. Pernah lihat nama, ambil double degree ekonomi dan komputer. Satu-satunya yang diterima istimewa di program bintang. Ye Siwan, mahasiswa tahun pertama S1. Jangan-jangan kamu adalah Bos Ye? Pantas saja Bos Ji memintamu langsung bergabung. Posisi CEO kita ternyata sudah direncanakan dari dulu ya. Kukira hanya kebetulan nama sama, ternyata orang hebat ada di dekatku. Pantasan kemarin paham analisis algoritma. sedang ngobrol apa? Bos Ci. Baiklah, 2 hari ini tidak bekerja. Aku akan ajak kalian. Team building dengan gaji, tentu jika ada yang tidak ingin ikut. Bisa dikonversi jadi bonus. Aku ikut, aku daftar. Bos Ci hari ini kenapa ya? Ada acara ulang tahun Bos Ye? Ada tim building dengan gaji lagi. Kok rasanya setelah lembur bersama Bos Ye tadi malam? Moodnya sangat baik, loh? Iya ya, sepertinya begitu. Sudahlah, Bos Ci hebat. Bos Ye, kalian berdua kok aneh ya?
Selamat datang di Wine Estate Lanting. Sebentar, Wine Estate Lanting. Bukankah ini milik keluarga Chi, salah satu dari 4 keluarga besar Jing? Wine Estate pribadi keluarga Chi? Katanya Wine Estate ini tidak terbuka untuk umum. Bahkan 3 keluarga besar lainnya pun jarang ada yang pernah ke sini. Bos Chi, bagaimana caramu memesan tempat ini? Ada kenalan. Ayo pergi. Hang. Akhirnya kalian datang, cepat-cepat. Jangan sungkan, silakan duduk. Kamu istri Chi? Aku pernah melihatmu di majalah. Kamu aslinya? Kamu tidak salah, aku memang istri Chi yang kamu maksud. Wah, Bos Chi. Kamu kenal orang penting seperti ini, baru sekarang memberitahu kami. Aduh, gadis kecil ini cantik sekali, langsung suka melihatnya. Halo, istri Chi. Aduh, di mana menemukan gadis cantik seperti ini? Bekerja untuknya? Harusnya jadi nyonya rumah saja. Istri Chi terlalu memuji. Istri Chi, kami lelah setelah perjalanan. Belum makan juga. Ya, aku hampir lupa. Kalian bisa ke restoran di lantai atas dulu. Makan sesuatu, semuanya sudah disiapkan. Ayo pergi. Cucu keluarga Lin ingin menemuiku. Bibi Chi. Kamu adalah cucu Tianwang. Lin Xiaoran. Benar, waktu kecil Anda pernah melihat saya. Itu sudah lama sekali, sudah besar sekarang. Hampir tidak mengenali. Saya sudah besar, Tante Chi. Anda tidak berubah sama sekali. Masih cantik seperti dulu. Pandai juga menghibur, kakek akhir-akhir ini baik-baik saja? Oh, kakek 5 tahun yang lalu pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Kapan kembali saya juga tidak tahu. Begitu ya, ini adalah Nyonya Chi. Halo, saya Sukiao, teman Xiaoran. Teman lama saya. Oh, hello. Ngomong-ngomong Tante Chi, kami datang kali ini ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama dengan Lin Group. Nyonya Chi. Saya ingin bertanya pada Anda. Yes, I want. Bos, sudah dapat jawabannya belum? Kok lama sekali? Tidak apa-apa kan? Easy One, kenapa kamu di sini? Saya juga ingin bertanya pada Bos Lin. Kenapa ada di rumah saya? Rumah kamu? Bos Chi, Nyonya Chi masih di sini loh. Kamu berani bicara seenaknya, tidak takut. Detik berikutnya langsung diusir? Kalian kenal? Saya Bos Wang dari grup Shengxi. Mengambil proyek properti bernilai miliaran yang seharusnya sudah pasti. Dari tangan Bos Lin. Tidak bisa dibilang kenal. Kamu? Nyonya Chi, lihat orang ini, sikapnya benar-benar buruk dan arogan. Sebaiknya cepat usir dia. Kamu mengajari saya. Saya tidak. Sudah. Hanya bercanda, tidak usah dipermasalahkan. Bos Chi hari ini datang untuk membicarakan kerjasama dengan saya. Karena Bos Lin juga punya maksud yang sama. Maka kalian masing-masing jelaskan. Apa keunggulan kalian? Siapa yang duluan? Nyonya Chi, saya duluan ya. Kami, grup CNU, saat ini memiliki grup properti terbesar di kota Jing. Hak kerja sama mutlak dengan grup Shengxi, kemarin. Baru saja menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan grup Hengxing, pemimpin industri transportasi luar negeri. Saat ini, modal CMU di Jiangcheng. Menduduki posisi teratas, sahamnya di kota Jing. Masuk ke dalam 1% teratas. Kami masih memiliki satu kartu as. Teknologi yang dia miliki tidak bisa dikuasai oleh perusahaan manapun. Oh, Kakak senior, perkenalkan diri sendiri. Kakak senior. Nyonya Chi, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Ye Siwan, saat ini adalah CEO modal CMU. Ya Sivan. Bukankah kamu hanya marah padaku dan asal-asalan saja? Kok bisa jadi CEO? Bos Lin, saya tidak pernah bilang saya karyawan biasa, kan? Tidak tahu. Apa yang membuatmu tidak puas?
Atau, di mata Bos Lin, saya tidak punya kemampuan ini. Apa maksudmu? Kamu tidak berniat kembali ke keluarga Lin? Sejak meninggalkanmu, saya tidak pernah berniat kembali, dan sekarang Bos Chi memberi saya gaji jutaan dolar per tahun. Uang saku yang kamu berikan itu, simpan saja untuk biaya pemakamanmu sendiri. Tidak ada yang mau. Kamu. Xiaoyi lanjutkan. Nyonya Chi, saya lulusan Universitas Jiangcheng. Double degree keuangan dan komputer di tahun pertama. Sudah diterima secara istimewa ke program Xinghuo yang biasanya hanya untuk doktor, lulus dengan beasiswa penuh. Meskipun hanya 5 tahun karena beberapa hal. Saya tidak bekerja, tapi saya tidak pernah meninggalkan bidang saya. Sekarang, teknologi yang saya miliki lebih mahir dari sebelumnya. Saya bisa menguasai teknologi baru. Dan desain pasar, 2 kunci utama, bekerja sama dengan grup CMU. Pasti untung. Pantesan. Bos Chi tadi terlihat khawatir. Ternyata Xiao Ye adalah harta karun modal CMU. Kalau Bos Lin? Ichi. Bos Lin tidak berani bicara. Atau memang tidak ada yang bisa dikatakan. Grup Lin sekarang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membayar gaji karyawan. Masih bicara kerjasama. Bibici. Jujur saja, Lin sekarang benar-benar menghadapi kesulitan. Kali ini datang menemui Anda. Berharap Anda bisa membantu kami karena hubungan baik dengan kakek. Tidak menyangka, hardware Zentian Wang bisa merosot seperti ini. Dulu mungkin aku akan membantumu, tapi hari ini aku melihat anakku begitu hebat. Anak Anda. Xiao Ye. Ibu, kamu masih saja begitu nakal. Harus berputar-putar begitu jauh. Ibyo, Ini membuat Bos Lin nanti bagaimana menghadapi orang. Bos Chi benar-benar. Anak Nyonya Chi, ini benar-benar rumahnya. Sebenarnya awalnya berencana memberitahu kalian nanti. Siapa sangka, rencana manusia tidak sebaik rencana Tuhan. Kebetulan musuh bertemu. Terungkap lebih awal. Xiaoran, bagaimana ini? Apa kamu baru saja memarahinya? Bukan, Xiaoran, aku tidak tahu. Aku tadi tidak sengaja. Mungkin semua penasaran, mengapa Xiao Ye tidak mewarisi perusahaan Chi, malah memulai dari nol. Membuat perusahaan sendiri, awalnya aku juga heran. Dia bilang punya rencana sendiri, sampai hari ini. Aku melihat Bos Lin menghabiskan aset yang ditinggalkan Tianwang. Lalu melihat Xiao Ye dan Xiao Ye bekerja sama dengan kompak. Bahu-membahu, seperti melihat aku dan ayahmu dulu. Bos Ye, kamu jakui oleh mertua. Xiao Ning, kamu tidak mau gaji ya? Bos Ye, sekarang sudah jam pulang. Xiao Ye. Bibi. Terima kasih, kalau bukan karena kamu, mungkin aku belum melihat. Anakku lebih hebat dari yang kubayangkan. Bibi, kami berdua saling melengkapi. Pertumbuhanku selama ini juga tidak lepas darinya. Bagus. Dengan ucapanmu itu, aku tahu anakku tidak salah memilih. Bos Lin, silakan Anda pulang saja. Bantuanmu ini, keluarga kami, keluarga Chi, tidak akan membantu. Bukan, Bibi Chi, aku. Ibu Hi. Tuan Muda Lin, kalau Anda tidak pergi juga, saya terpaksa memanggil orang. Xiaoran. Lepaskan. Ya, Sivan. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku tidak perlu kamu minta maaf. Juga tidak perlu mengakui kesalahan. Tolong kamu bicarakan dengan Bibi Chi. Jangan. Kembalilah kepadaku. Tolong aku, ya? Lin Xiaoran, aku sebenarnya tidak perlu minta maaf kepadamu. Aku juga tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Soal bantuan untuk keluarga Limu itu, selama 5 tahun ini aku sudah membantu habis-habisan. Keluarga Limu, aku tidak berhutang sepeser pun pada kalian. Lagi pula, masuk ke keluarga Limu bukan karena aku mencintaimu. Kamu sendiri yang berhayal. Apa katamu? Pulang dan tanyakan pada kakekmu. Mulai sekarang, jangan lagi berhayal tentangku. Dan jangan ganggu hidupku. Kita berdua sudah tidak ada hubungannya lagi. Halo.
Kakek sudah pulang. Paman Wang, aku sudah menepati janji kita dengan sungguh-sungguh. Tapi sepertinya ada hal-hal yang tidak cukup hanya dengan usahaku. Cucumu sendiri yang tidak becus. Kakek, Anda sudah pulang. Kakek. Sujud. Kakek, aku suruh kau sujud. Sudahkah kukatakan, jauhi perempuan bermargasu itu? Coe, kenapa kau tidak mendengarkan? Kakek. Aku salah. Tahu salah. Aku tahu kau buta mata dan hati. Sampai-sampai mencari seseorang khusus untuk menjaga keluarga Limu ini. Tak kusangka, meski orang itu sampai berdarah-darah, tetap tidak bisa menghentikan cucu durhaka sepertimu untuk bertindak bodoh. Sakit jiwa. Mencari seseorang? Ingat ini? Ini. Kakek. Orang yang kamu sebut itu adalah Yesiwan. Giok ini adalah yang aku tinggalkan untuk cucu perempuan Lin. Satu-satunya menantu perempuan. Aku pikir, rencanaku selama bertahun-tahun bisa membuatmu mengerti. Wanita seperti apa yang baik, tapi aku tidak menyangka kamu malah menghancurkan sendiri sedikit hubungan antara aku dan Siwan. Kakek, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? 5 tahun lalu, kenapa keluarga Lin bisa runtuh? Itu karena perempuan bermargasu itu, dia malah di luar. Berhutang 10 miliar dan kabur ke luar negeri, pergi begitu saja. Sedangkan Siwan adalah anak yang aku bantu selama bertahun-tahun, dia berbakat. Pandai merawat orang, bisa membantu keluarga Lin, tapi aku tidak menyangka. Setelah keluarga Lin bangkit kembali, kamu sama sekali tidak memikirkan dia. Malah berharap dia cepat kembali siang dan malam. Seolah ingin menghancurkan keluarga Lin. Kakek. Apa maksudmu? 10 miliar. Kakek. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal, kalau aku bilang kamu akan percaya? Sudah banyak hal yang terjadi. Siwan sudah melakukan banyak hal. Apakah kamu pernah perkaya? Dia tidak boleh masuk keluarga Lin. Kalau tidak, keluarga Lin pasti akan mengalami bencana besar. Lin Xiaoran, kamu tidak pernah berpikir. Kenapa dulu dia pergi begitu tegas? Sekarang tiba-tiba kembali. Lin Xiaoran, kamu buta ya? Yang terbakar itu aku melindungi. Su Qiao, kamu tidak malu, itu jelas-jelas aku yang lakukan. Aku masuk ruang baca juga aku bilang sekali lagi. Yang berakting itu dia. Air panas itu dia yang tumpahkan, tangga itu dia sendiri yang jatuh. Sedangkan proyek ini, baru aku yang dapatkan sendiri. Kalau tidak, setelah malam ini, kalau keluarga Lin mengalami bencana besar, aku tidak akan membantu keluarga Lin sedikit pun. Kamu pikir baik-baik. Kenapa? Sekarang meniisal, aku beritahu kamu. Sudah terlambat. Tidak. Tidak terlambat. Kakek. Aku akan mencari Siwan sekarang, tanya jelas. Dia pasti akan memahamiku. Ya, berhenti kamu. Direction. Kakek. Jangan ganggu Siwan lagi, nanti. Jika keluarga Lin benar-benar dalam kesulitan, bahkan aku pun tidak bisa menolong lagi. Kakek. Apakah Siwan benar-benar tidak akan memaafkanku? Tapi meskipun kamu dan Siwan sudah berjanji sebelumnya, apakah seorang wanita benar-benar bisa berpura-pura merawat seorang pria selama 5 tahun tanpa celah? Bos Lin, Nona Kingking dirawat di rumah sakit. APA. Xiaoran, anak-anak suka bermain. Jadi dia berbaring di lantai dan akhirnya kedinginan. Aku menyuruhmu bicara? Xiaoran, anak masih kecil, jangan dengarkan dia. Xiaoran. Dulu Kingking bilang, kamu terluka karena menyelamatkan Yesiwan. Kenapa kamu bilang ucapannya tidak boleh didengar orang lain? Baru 2 hari lalu aku sadar, orang yang benar-benar penuh kebohongan adalah kamu. Ayah, CCTV? Kenapa ada CCTV? Ayo, ayah akan bawa kamu pulang.
Aku ikut kompetisi ini untuk bertemu dengannya. Untungnya dapat juara kedua, dan dia ingat aku. Dapat foto pertama dengan kakak kelas, tapi... Kakak kelas agak malu, tapi wajar. Gadis yang hanya sibuk dengan kompetisi dan belajar. Lebih baik aku tunggu dia lulus. Ternyata sejak saat itu sudah dimulai. Dari pesta sampai ke CMU Capital. Benar-benar rencananya dari awal. Yesiwan, aku tidak peduli IPK-mu. Atau nilai komprehensif, kamu juara 1, bukti mahasiswa kurang mampu juga ada. Bagaimana mungkin beasiswa negara bukan milikmu? Pasti ada kecurangan, ayo kita temui pembimbing. Tidak berguna. Aku sudah cari. Cepat angkat. Halo Siwan, setelah penelitian sekolah, penerima beasiswa negara seharusnya memang kamu. Tolong beritahu juga Rektor Kailan. Kami hanya salah. Rektor Cilan. Tidak tahu. Mungkin dia guru yang sudah menyelidiki dengan jelas. Ah, sudahlah. Yang penting beasiswanya sudah didapat. Ibu berjanji akan membantu saya mengajukan banding, tapi saya harus menulis surat laporan sendiri. Sepertinya ini pertama kalinya seumur hidup saya. Menulis surat sepanjang ini selain esai bahasa Inggris. Tapi setiap menulis satu kata, saya merasa semakin dekat dengannya. Rupanya, kamu di sini. Kamu sudah melihat semuanya. Kenapa tidak memberitahuku sejak awal? Sepertinya. Tidak pernah ada kesempatan yang tepat. Dan jika kamu menyukai Lin Xiaoran, aku seharusnya tidak mengatakan ini. Aku tidak menyukainya. Aku sudah tahu sejak di tempat ibuku waktu itu. Hang. 5 tahun hanya untuk memenuhi janjiku dengan Paman Wang. Itu hutangku padanya. Dulu. Aku tidak pernah menyangka ini alasannya. Sekarang setelah tahu, aku malah senang. Jadi dari kuliah sampai akhir janji 5 tahun. Kamu menungguku 8 tahun. Tapi kamu pantas. Penantianku tidak sia-sia. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan mendirikan CMU Capital. Dan tidak tahu cara yang tepat untuk menunggumu datang. Jadi kamu tidak yakin? Apakah aku menyukai Lin Xiaoran, lalu merencanakan segalanya? Membuatku jatuh cinta padamu. Pekerjaan harus diperjuangkan. Cinta juga. Fakta membuktikan. Metodologiku ini tidak salah. Kakak senior tidak suka? Suka. Aku juga suka. Aku menunggumu 8 tahun dengan susah payah. Bisakah hadiahku ditambah? Bisa. Mama Wang, Iya Tuan. Anda sudah kembali, Nona King baik-baik saja? bawa King ke kamarnya. Oh. Xiaoran. Akulah ibumu yang sebenarnya. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan punya apa-apa. Orang tua itu juga sudah bersiap pulang ke negara, benar-benar mengira. Aku masih ingin tinggal di keluarga Linemyu ini. Kamu, Percaya atau tidak, bawa dulu obat ini, siapa tahu. masih berpura-pura.
Ternyata ini semua benar. Hari ini aku sudah meninggalkan keluarga Lin. Aturan keluarga Lin MU. Aku tidak perlu patuhi. Orang-orang keluarga Lin MU. Aku juga tidak perlu lagi memanjakan. Hutang ini seharusnya sudah lama kalian bayar. Kamu. Tidak heran dia tidak mau kembali ke sisiku. Ternyata dia sedang menyalahkanku. Menyalahkanku karena tidak pernah mempercayainya. Menyalahkanku karena membuatnya menderita begitu banyak kesakitan dan kekecewaan. Su Qiao. Xiaoran. Xiaoran. Aku benar-benar tidak sengaja. Akulah ibu kandung Qingqing. Dia berkata seperti itu, tidak bisakah aku marah sebentar? Xiaoran. Sekarang dia sudah baik-baik saja. Tidak bisakah kamu memaafkanku? Memaafkan. Hahaha. Berapa kali lagi kesempatan yang kamu punya untuk meminta maaf? Xiaoran, apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Memaafkanmu karena pergi begitu saja dulu. Memaafkanmu karena setelah kembali, menyiram Siwan dengan air panas. Dan aku. Memaafkanmu karena pura-pura sakit. Dan mencuri jasa Siwan. Memaafkanmu karena mengganti obat lambung dengan obat yang sudah kamu siapkan sebelumnya untuk menyalahkan Siwan. Membuat Ye Siwan dan aku putus hubungan sama sekali. Masih berapa hal lagi yang harus aku maafkan? Bukan seperti itu, Xiaoran. Xiaoran, apa yang kamu lakukan? Jangan seperti ini. Menyakitiku, Qingqing akan takut. Xiaoran. Oh. Bukankah kamu tidak ingin tinggal di keluarga Lin? Kalau begitu pergi. Seseorang. Bawa dia pergi. Potong rambutnya sampai habis. Pergi. Jangan. 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 Aya, kamu tidak apa? Tuan, saya tidak bisa menahan Nona. Dia bersikeras turun untuk mencarimu. Ayah tidak apa-apa, ayah baru saja memahami. Banyak kebenaran. Ayah rindu Mama Ye. Aya, kalau begitu kita cari Mama Ye. Kita minta maaf pada Mama Ye, pasti Mama Ye akan kembali. Tuan, 5 tahun. Nona Ye pasti mencintaimu, dia hanya marah padamu. Bos Chi ITU. Meskipun dia anak keluarga Chi, perasaannya dengan Nona Ye pasti tidak bisa menandingimu, kamu baik-baik saja. Cepat bawa Nona Ye pulang. Lin Xiaoran, ini pilihanmu sendiri. Benar, karena aku sendiri yang menghancurkan giok. Yang diberikan kakek untuknya, Siwan akhirnya kecewa padaku. Dan ingin meninggalkanku. Qingqing benar, besok ayah akan mencari Mama Ye. Dan membawa Mama Ye kembali. Mana orangnya?
Bangun, cepat cicipi, lihat masakanku. Sesuai seleramu atau tidak? Aku pernah lihat makan malam romantis, tapi sarapan romantis. Baru pertama kali lihat. Bukankah karena tadi malam terlalu panas, sampai tidak sempat makan? Kamu mau dipukul. Jangan pikir dengan mencungku sekali apaan. Kalau begitu 2 kali. 2 kali juga tidak boleh. Kalau begitu, tambah 1 kejutan. Bukan ulang tahun. Juga bisa tiup lilin dan berdoa. Sudah. Tenang, aku tidak melamar, aku hanya ingin menanamkan 2 tanda milikku di senior. Semalam 1, sekarang 1 lagi, apakah senior mau? Sekarang yang lain, tidak tahu apakah senior mau. Kata-kata manismu ini, belajar dari siapa? Kalau begitu, apakah senior mau menerima tanda dariku ini? HMPH. Lagi pula hanya tambah 1 cincin berlian. Bagiku juga bukan hal yang buruk. Ibu ya. Sivan. Paman Wang sudah kembali. Kamu harus tahu kebenarannya. Kenapa kamu mencariku? Sivan. Bagaimana bisa kamu menggenggam tangannya? Cie sekarang adalah pacarku. Aku menggenggam tangannya adalah hal yang wajar. Cari pekerjaan. Atau cari pacar yang setara kondisinya. Lakukan hal lain saja. Siwan, aku tarik kembali ucapan sebelumnya. Kamu tidak perlu mencari pekerjaan. Kamu juga tidak perlu mencari pacar apapun. Lajapila. Ucapan saat itu untuk Sukiao. Untuk Sukiao. Jenggan. Ah, jangan. Aku sudah tahu apa yang dia lakukan padamu, dan sudah menghukumnya. Sivan. Sebelumnya aku salah menuduhmu, aku minta maaf. Maafkan aku. Pulang bersamaku, ya? Iya, Bu. Aku dan ayah sudah tahu salah. Lin Xiaoran. Jika suatu hari kamu tahu kebenarannya, akan menyesal? Ternyata menyesal. Tapi apa hubungannya denganku? Antara kita berdua, tidak ada istilah maaf atau tidak. Aku rela menahan perlakuan burukmu dan Sukiao. Itu karena aku dan Paman Wang ada kesepakatan. Sekarang, kamu hanya mengembalikan sesuatu yang sudah tidak kuhiraukan lagi. Dan tidak kubutuhkan. Apalagi, aku sama sekali tidak mencintaimu. Pergilah. Aku tidak percaya. Meskipun kamu dan kakek sudah berjanji duluan. Tapi bagaimana mungkin selama 5 tahun ini kamu, dan juga baik sekali pada Kingking, baiknya tanpa celah pada seseorang, wanita yang tidak punya perasaan. Bagaimana mungkin bisa sampai sejauh ini? Karena aku punya tanggung jawab. Aku hanya ingin menyelesaikan janji ini dengan baik. Lagi pula, aku memang orang yang baik. Kamu pikir semua orang sepertimu hidup seenaknya? Lin Xiaoran. Kamu hanya tidak bisa mengurus diri sendiri. Dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah mengerti apa itu cinta. Apalagi cara mencintai seseorang. Jika kamu benar-benar peduli pada kakak kelas, lebih baik kamu menghilang saja. Ayo kita pergi. Aku bukan. Ayah. Sudah sadar? Sivan. Jika kamu belum cukup sadar, lihatlah ini. Aku tidak pernah bercanda denganmu. Lin Xiaoran, kita sudah selesai. Aku sudah memiliki kebahagiaanku sendiri. Aku juga akan segera memiliki keluarga sendiri. Jika kamu pikir berpegangan tangan adalah main-main, atau aku bercanda. Jika kamu pikir aku membohongimu, cincin berlian ini seharusnya cukup. Ibu ya. King. Kamu harus belajar untuk rajin belajar, tidur yang cukup. Makan yang teratur,
Mengerti? Belajarlah menjadi orang baik. Jangan seperti ayahmu. Sivan, Iya, Sivan, ibu ya, Sivan. ibu ya. Sudah tidak apa-apa. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Sebenarnya, aku juga tidak menyangka kejadiannya akan seperti ini. Ini bukan salahmu. Semua masyarakat yang menanam benihnya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ya, Jangan takut, kakak kelas, aku akan ada di sini untukmu. Tidak perlu berhutang pada siapapun lagi. kamu sudah pulang, mandi dulu. Aku akan menghangatkan makanan untukmu. King, lihat apakah ayah sudah bangun. Panggil ayah untuk bangun, cepat makan, ayah ada rapat pagi hari ini. Jangan sampai terlambat. Xiaoran, kamu mabuk? Tunggu di sana, aku akan menjemputmu pulang. Jangan bergerak sembarangan. Dia tidak mau aku lagi. Ah, Lin Xiaoran. kamu siapa? Siapa aku? Aku adalah orang yang selalu kau rindukan. Kenapa kau lupa padaku? Kalau bukan karena kau bilang, King sudah besar dan penurut, grup sudah membaik. Kau pikir aku akan kembali? Akan menjadi seperti ini? Su Qiao. Beraninya kau kembali. Karena aku akan membunuhmu. Ini semua salahmu. Ketua, pelan-pelan. Aku ingin melihat cucuku. Bagaimana keadaannya? Xiaoran. Siapa kau? Jangan mendekat. Aku tidak kenal dia. Siapa dia? Jangan mendekat. Kapan Siwan akan menjemputku pulang? Rumah sakit Kajian, kapan dia datang? Dia bilang akan menjemputku pulang. Benar-benar. Dia akan segera datang. Dia menyuruhmu tidur dulu. Tunggu dia, ya? Benarkah? Benar? Baik. Salo. Cepat suruh dia pergi. Aku tidak kenal dia. Cepat pergi. Tidak apa-apa. Tuan Lin, bagaimana kalau Anda pergi dulu? Ketua. Cepat pergi. Tidak apa-apa. Sudah. Tidak ada orang lagi. Merida Pantang, keluarga terkemuka di Jing, keluarga Qi. Penerus Qi, Jie, resmi menjabat. Sebagai ketua grup Qi. Di hari yang sama, tunangannya. Dulu lulusan ganda Universitas Jiangcheng, jurusan Wang. Jenius Project Bintang, Ye Xiwan. Menjadi ketua modal Cimu. Kedua perusahaan akan bekerja sama erat. Jiangcheng mungkin akan menjadi kota baru tingkat 1 di Jing. Bos Qi, ini seperti dibuat khusus untukmu. Ya, terlalu keren.
Siwan, Jie. Izinkan aku. Tinggal di sisa hidupmu.